Pemilihan umum atau pemilu 2024 tersisa 6 hari lagi. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan setiap warga yang akan memilih di bilik-bilik tempat pemungutan suara atau TPS. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Papua, Yohanes Fajar Irianto Kambon menjelaskan terdapat kebijakan baru yang membedakan pemilu tahun ini dengan pemilu sebelumnya. Selain harus sudah terdaftar di daftar pemilih tetap atau DPT sebelum menyalurkan hak pilihnya di TPS, ada beberapa berkas yang harus dibawa dan ditunjukkan pemilih kepada kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS. Kalau pada pemilu 2019, surat suara baru diperoleh kalau pemilih menunjukkan surat undangan atau saat ini disebut model C pemberitahuan, namun berbeda pada pemilu kali ini, di mana pemilih bisa mendapatkan surat suara dengan ketentuan wajib menunjukkan dokumen kependudukan kepada KPPS di TPS masing-masing. Artinya model C pemberitahuan tidak lagi menjadi dasar untuk mendapatkan surat suara, melainkan dokumen kependudukan. Kemudian perubahan kedua adalah terkait proses rekapitulasi hasil pemungutan suara. Kalau sebelumnya proses rekapitulasi hasil perolehan suara bersifat wajib mulai pertingkatan tertinggi seperti presiden dan wakil presiden, kemudian turun ke DPD, lalu tingkat provinsi dan kota kabupaten, namun kali ini menjadi tidak wajib. Nah, kemudian ketika berkenaan dengan yang tadi disampaikan, kita juga jelaskan berkenaan dengan kebijakan baru diambil yang membedakan dari pemilu sebelumnya, itu beberapa diantaranya adalah penggunaan C pemberitahuan. Kalau pada pemilu sebelumnya C pemberitahuan atau disebut undangan itu bisa menjadi pegangan bagi seseorang untuk mendapatkan hak pilih dengan diberikannya surat suara. Namun sekarang ketentuan itu mengikat bahwa seseorang diberikan surat suara di TPS adalah ketika yang bersangkutan itu bisa menunjukkan dokumen kependudukan, diantaranya KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP. Sehingga itu hal yang saya kira menjadi penegasan. Kalau sebelumnya C pemberitahuan itu juga diperbolehkan untuk seseorang gunakan dan memberikan hak pilih, namun sekarang tidak demikian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua berkaitan dengan proses rekap. Dalam ketentuan sebelumnya, proses rekapitulasi itu sifatnya wajib di tingkatan mulai dari distrik sampai dengan tingkat provinsi, ataukah bahkan perhitungan suara di tingkat TPS untuk memulai dari calon presiden dan wakil presiden. Dulu sifatnya wajib, namun sekarang kata dapat itu kemudian juga masuk dalam redaksi pasal tersebut, sehingga memungkinkan di TPS bila mana nanti perhitungan suara dimulai secara berurutan, tapi misalkan menjadi opsi mulai dari tingkat provinsi atau bahkan mulai dari tingkat kabupaten. Hanya dua hal yang membedakan dalam proses tahapan dan rekapitulasi di pemilu lalu dan sekarang, KPU Papua juga menyampaikan berbagai hal sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik, khusus kepada peserta pemilu melalui rapat koordinasi dengan peserta pemilu terkait proses pemungutan, perhitungan, rekapitulasi, serta penetapan calon terpilih pada Selasa 6 Februari 2024 di Kota Jayapura. Pada sosialisasi yang berlangsung pagi hingga sore ini, dihadiri peserta pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan perwakilan dari 18 partai politik di tingkat Provinsi Papua serta liaison officer atau LO.